Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Devina Indriani, NIM B1B1222099. Di video ini akan sedikit membahas bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Bungo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP. Baiklah, pertama mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. APBD ini merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, di mana APBD ini juga merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, pemungutan semua penerimaan daerah itu bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Demikian pula semua pengeluaran daerah itu kan ada kaitannya dan ikatan membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, itu dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD itu merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan di daerah. Ini merupakan siklus APBD di mana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan itu, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar itu proses perencanaan dan penyusunan APBN itu dimulai dari rancangan APBD. Nah, yang kedua itu adanya pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran. Yang ketiga adanya pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, adanya akuntansi keuangan daerah, dan adanya pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, siklus penyusunan APBD itu berpedoman dalam rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Nah, dalam menyusun APBD itu penganggaran pengeluaran itu harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD itu harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Ini merupakan mekanisme APBD. Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD itu yang pertama, adanya penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan dokumen prioritas dalam plafon anggaran sementara atau PPAS. Nah, yang kedua adanya penyiapan pedoman penyusunan RKS KPD, yang ketiga adanya penyusunan RKS KPD, yang keempat itu penyiapan Raperda APBD, yang kelima pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raperda KDH, yang keenam itu evaluasi Raperda, yang ketujuh penetapan Perda, yang kedelapan itu pembatalan Perda, yang kesembilan penyusunan Raper KDH APBD, dan yang ke-10 itu penetapan. Nah, ini adalah struktur APBD. APBD itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, pendapatan daerah itu semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, di mana hak daerah di dalam satu tahun anggaran itu tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Contohnya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan dana darurat dalam pemerintahan dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Nah, yang kedua itu belanja daerah. Apa sih belanja daerah? Belanja daerah itu
merupakan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, di mana ini menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, di mana belanja penyelenggaraan urusan wajib itu diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang nantinya layak lah serta dapat mengembangkan sistem jaminan sosial itu. Yang ketiga itu ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan ini terdiri dari penerimaan seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluarannya itu seperti penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Ini merupakan contoh data APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2022, di mana data ini mempunyai unsur pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dari biaya perolahan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dari pajak barang dan jasa tertentu, dari pajak reklame, dan dari pajak air tanah. Nah, yang kedua itu ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Yang termasuk pendapatan transfer itu ada dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Yang ketiga tadi ada unsur lain-lain yang sah, di mana ini adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, lain-lain PAD yang sah itu terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, dari hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah, dan dari jasa giro, dari pendapatan bunga, dari tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang jasa oleh daerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. APBD itu dapat disimpulkan bahwa APBD ini merupakan suatu rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana pendapatan daerah semua penerimaan uang itu melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, di mana ini merupakan hak daerah dalam satu anggaran yang tidak perlu lagi dibayar kembali oleh daerah. Nah, belanja daerah tadi sudah dijelaskan bahwa semua pengeluaran dari rekening umum kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang juga merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak materi-materi
yang terlewatkan atau yang kurang dari video pembahasan ini. Jika ada salah kata pun saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.